Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun hanya melalui pertemuan virtual. Tetapi saya harap Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam keadaan tetap sehat dan selalu semangat. Perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Dr. Afifa Kenyanasari yang akan selaku moderator pada hari ini. Selamat bergabung dalam webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Bersama Primaku tentunya dalam rangka HUT IDE yang ke-66 dan Hari Anak Nasional. Topik kita hari ini yaitu kejang demam pada anak yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tak asing lagi dan terhormat Dr. Hari Jadi, spesialis anak Mars. Tentunya pembahasan webinar kali ini sangat menarik. Mungkin di rumah banyak sekali Bapak Ibu atau para orang tua yang bingung harus bagaimana jika anaknya terjadi kejang demam di rumah. Maka dari itu simak terus informasi yang akan diberikan oleh Dokter Dokter Didi dari awal sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu para orang tua yang ingin bertanya seputar topik webinar kali ini yaitu tentang kejang demam pada anak, silahkan langsung memberikan pertanyaannya melalui live chat kita. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Dokter Didi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan topik hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV Dokter Didi. Dokter Hari Jadi, spesialis anak Mars. Beliau lulusan pendidikan kedokteran di Atmajaya dan lulus spesialis anak di Universitas Indonesia dan lulus Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia. Dan Dokter Didi juga salah satu dokter di Rumah Sakit 128 Keramat Jakarta dan Klinik Kidi Care Center. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dokter Didi. Selamat pagi, Dokter Afifah. Apa kabar? Baik, dokter. Dokter apa kabar, Baik, dokter? baik juga. Ya, Baik juga. baik. Oke, kita mulai saja ya dok topik hari ini. Uh, untuk menyingkat waktu kepada dokter Didi, waktu dan tempat saya persilakan dokter. Baik. Terima kasih, Dokter Afifah. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, sahabat Primaku. Perkenalkan, saya Dokter Haryadi, spesialis anak. Pada hari ini saya ingin membawakan topik tentang kejang demam pada anak. Saya harapkan topik yang saya bawakan ini dapat berguna untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak yang mempunyai riwayat kejang demam atau yang mungkin anak-anaknya tidak menderita. Baik, jadi acara pada hari ini adalah rangkaian dari seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun IDAI ke-66 dan Hari Anak Nasional. Baik. Hari ini saya akan membawakan mengenai kejang demam pada anak. Tentunya saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar bahwa pada anak pada saat dia demam, tahu-tahu kejang. Nah, tentunya pengalaman ini sangat menakutkan untuk setiap orang, terutama pada yang baru mengalami pertama kali. Ya. Saya ingin membawakan makalah ini supaya Bapak Ibu dapat mengerti apakah kejang demam pada anak itu selalu berbahaya apa tidak, dan bagaimana penanganan yang dapat dilakukan di rumah. Dan kemudian apalagi pada saat-saat terjadi pandemi ini, tentunya orang tua mempunyai sesuatu kekhawatiran khusus, apakah perlu membawa anak-anaknya ke rumah sakit. Sehingga tentunya tepat sekali kalau Bapak Ibu dapat mengatasi kejang demam di rumah dan tidak perlu selalu membawa ke institusi kesehatan. Baik, saya akan segera memulai Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kejang demam itu? Ya, kejang demam itu adalah kejang ya, yang terjadi,
kejang yang terjadi pada anak yang dengan usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi ada batasan usia 6 bulan sampai 5 tahun, ya. Dan disertai demam. Jadi kejang demam harus disertai demam, ya. Dan yang dikatakan demam itu umumnya suhu di atas 38 derajat Celcius. Dan kita boleh melakukan pengukuran suhu ini dengan alat ukur apapun, dengan metode apapun. Kesepakatan kita anggap demam kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius. Dan tentunya demam ini tidak disebabkan oleh suatu proses penyakit di dalam kepala. Apa yang dimaksud dengan bukan proses di dalam kepala? Maksudnya adalah kalau anak itu menderita suatu infeksi di dalam susunan saraf pusat atau di dalam kepala, misalnya radang selaput otak atau radang otak, dan kemudian anak itu menderita kejang, maka itu tidak dapat disebut sebagai kejang demam. Nah, mungkin contoh yang lebih tepat, misalnya seorang anak menderita batuk pilek, jadi sehingga dia demam, menderita influenza, di mana kita tahu terjadi infeksi di saluran pernapasan. Nah, demam yang terjadi akibat infeksi tersebut akan menyebabkan lepasnya muatan listrik di otak dan menyebabkan kejang. Namun, di dalam otak ataupun di dalam kepala sendiri sebenarnya tidak ada suatu proses penyakit. Hanya demamnya saja yang menyebabkan lepasnya muatan listrik dan menyebabkan kejang. Ya. Jadi kita sepakati bahwa kejang demam adalah kejang yang terjadi kenaikan suhu tubuh dan bukan karena gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit ini apa? Misalnya pada anak-anak yang menderita diare, kehilangan cairan yang banyak, selain kehilangan cairan, maka kehilangan garam-garam. Nah, garam-garam tersebut apabila terlalu banyak kehilangan dapat menyebabkan gangguan elektrolit dan menyebabkan kejang. Apabila disertai demam, maka ini juga tidak disebut sebagai kejang demam. Ya. Kemudian apabila, dok, anak saya demam dan kejang, tapi dulu pernah dia kejang, tapi nggak ada demam, dok. Nah, kalau ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka kejang kali ini walaupun disertai demam, kita tidak dapat sebut sebagai kejang demam. Ya, jadi kesepakatannya dia harus disertai demam dan tidak pernah ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya dan tidak ada suatu proses penyakit di dalam kepala. Ya. Dan mengenai usia, tadi saya katakan antara 6 bulan sampai 5 tahun. Umumnya yang tersering adalah sekitar umur 1 atau 2 tahun. Ya. Bisa tidak anak menderita kejang demam di usia 5 bulan? Bisa, tapi sangat jarang. Ya. Biasanya kita tidak memikirkan itu kejang demam dulu, kita cari penyakit lain, apabila bukan masih mungkin, tapi biasanya kita berhati-hati menyebut apabila anak di bawah 6 bulan atau lebih dari 6 tahun, kita sebut sebagai kejang demam, kita harus lebih berhati-hati. Kita perlu singkirkan kemungkinan-kemungkinan kejang karena penyakit yang lain. Baik, untuk selanjutnya, nah saya akan memutarkan suatu video, saya harapkan Bapak Ibu dapat melihat, mungkin yang sudah pernah anaknya mengalami tentunya tahu, namun mungkin yang belum pernah mengalami, mungkin bisa melihat kira-kira kejang demam itu seperti ini. Ya. Biasanya kejang demam itu terjadinya mendadak. Ya. Nanti akan saya putarkan, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa badan, kedua tangan, dan kakinya kaku. Ya, kadang kaku, tapi kadang juga kemudian diikuti gerakan seperti kelojotan. Ya. Mata mendelik dan ada gerakan-gerakan berkedip-kedip. Ya. Kemudian saat kejang, anak itu apabila dipanggil dia tidak sadar. Ya. Kalau anak itu pada saat kejang dipanggil dia menoleh mencari sumber suara, maka kemungkinan besar anak itu bukan kejang demam. Ya. Jadi dia tidak memberikan respon apabila dipanggil. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah anak itu biasanya bisa buang air tidak disadari, baik buang air kecil atau buang air besar. Ya. Dan karena kejang itu biasanya suatu proses yang melelahkan, ya, dan lepasnya muatan listrik di otak juga biasanya menyebabkan gangguan sesaat. Setelah kejang biasanya anak tertidur, ya, dan setelah beberapa menit, ya mungkin 10-15 menit anak itu tertidur karena biasanya karena kecapean, dan biasanya anak perlahan-lahan kembali sadar 100% kembali pulih setelah beberapa saat. Ya, hati-hati kalau misalnya anak itu setelah kejang dia tertidur dan lama sekali kok tidak bangun-bangun, hati-hati pada kondisi seperti itu.
Ya, kemungkinan belum tentu dia kejang demam. Dan secara umum kejang demam itu berhenti sendiri Bapak Ibu dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya. Nah, waktu kurang dari 5 menit itu lama. Ya. Kalau rasanya 1 menit saja mungkin rasanya sudah setahun mungkin buat Bapak Ibu yang mengalami anaknya kejang demam. Ya, menakutkan dan rasanya sudah panik biasanya. Ya. Dan umumnya tidak berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Ya, secara 80-90% kejang itu tidak lebih dari 5 menit dan tidak berulang lebih dari 1 kali. Ya, baik kita coba lihat kira-kira ini kejang demam yang mungkin sering terjadi. Ya, kita lihat ya, orang tuanya melihat apakah ada muntahan atau tidak karena takut tersedak. Ya. Dan kita lihat orang tua hanya mengawasi ya, tidak menahan, ya, jangan ditahan gerakannya. Kita lihat gerakannya kaku dan menyentak-nyentak, ya, berkelojotan, mulutnya dan matanya ada gerakan berulang. Kelihatan anaknya tidak sadar, ya. Dan kemudian setelah berapa saat, kita melihat kejangnya perlahan-lahan berhenti. Ya. Gerakannya semakin berkurang. Ya, kita lihat sama-sama. Ya. Nah, kita lihat kejangnya berhenti. Ya, kalau kita perhatikan, kejangnya tidak sampai 1 menit kelihatannya. Ya. Nah, orang tua sudah mulai melakukan kompres ya, dengan air hangat, memeriksa mulutnya apakah ada muntahan, lendir, atau sisa makanan. Ya, hati-hati tersedak. Kemudian dibaringkan miring. Ya, dan kita lihat anak tertidur. Ya, dan orang tua tetap menjaga di samping anak yang setelah kejang tersebut. Ya, baik. Nah, selanjutnya kejang demam itu ada berapa macam? Ya, secara umum kejang demam itu hanya dibagi menjadi 2. Yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana ini adalah mayoritas dari kejang demam yang terjadi. Dia 80% di antara seluruh kejang demam. Ya. Dan umumnya kurang dari 5 menit dan berhenti sendiri. Ya. Dikatakan kejang itu tidak lama, itu adalah kurang dari 15 menit. Ya. 5 menit saja sudah lama. Saya yakin Bapak Ibu 5 menit kalau kejang tidak berhenti pasti sudah panik sekali ya. Tapi memang secara kesepakatan dikatakan lama itu apabila lebih dari 15 menit. Jadi kalau kurang dari 15 menit maka kita anggap sebetulnya kejangnya dianggap singkat. Ya. Dan kejangnya seluruh tubuh ya, baik bisa kelojotan ataupun kaku dan tidak berulang dalam 24 jam. Nah, apabila kejang yang terjadi tidak seperti kriteria yang saya sebutkan ini, maka kejang demam tersebut masuk menjadi kejang demam kompleks namanya. Ya, kejang demam kompleks itu apa? Apabila kejangnya lama, ya lebih dari 15 menit. Lama sekali itu pasti ya, 15 menit tidak berhenti-berhenti itu pasti sudah panik. Kemudian kejangnya satu sisi. Ya, atau kejangnya kanan kiri, tapi sebelum terjadi kejang seluruh tubuh didahului kejangnya satu sisi terlebih dahulu. Ya, jadi ada kejang, misalnya tangan dan kaki sebelah kiri dia kejang, kaki kanan dan tangan kanan tidak kejang, diam saja. Tapi sebelah kejang, setelah kejang beberapa saat mulai tangan dan kaki sisi yang satunya mulai ikut kejang dan kejang seluruh tubuh. Maka apabila seperti itu, maka kita sebut sebagai kejang demam yang kompleks, bukan kejang demam sederhana. Ya. Atau kita sebut kejang demam kompleks apabila kejangnya itu berulang. Ya, yang dimaksud berulang itu apa? Lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Ya. Nah, baik, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, untuk kejang demam kompleks itu sendiri itu ada 2, kita bagi 2. Yaitu apabila kejangnya lama, yang seperti tadi yang telah saya sebutkan. Yang disebut kejang lama itu apa? Kalau kejangnya lebih dari 15 menit. Ya. Atau sebetulnya kejangnya tidak 15 menit secara terus-menerus. Misalnya kejangnya
hanya 5 menit. Kemudian anaknya tidur atau tidak sadar. Nah, tapi pada waktu anak tertidur dan belum pulih kesadarannya, anak itu kejang kembali 5 menit atau 10 menit. Nah, maka apabila kejangnya berulang lebih dari 2 kali, dan di antara kedua kejadian tersebut anak belum kembali pulih kesadarannya, maka itu dianggap kejangnya lama. Ya, kejang lama ini terjadi kurang lebih ada 8% dari keseluruhan kejang demam. Ya. Kejang demam kompleks yang kedua adalah kejang berulang. Ya, kejang berulang ini adalah kejang 2 kali atau lebih dalam 1 hari. Dan di antara 2 kejadian kejang, anak kesadarannya sempat pulih kembali. Jadi setelah kejang, anak tidur. Setelah tidur, anak perlahan-lahan sadar. Mungkin anak itu sempat bangun, menangis, bahkan mungkin sempat makan seperti biasa, minum. Kemudian berapa jam kemudian, terjadi demam naik dan anak itu kejang kembali. Maka ini disebut kejang berulang. Nah, kejang berulang ini terjadi pada 16% dari keseluruhan kejang demam. Jadi sebetulnya secara umum 80% dari kejang demam itu adalah kejang demam sederhana. Ya. Selanjutnya, nah seberapa sering sih sebetulnya kejang demam itu? Ya, kemudian apa sih pengaruhnya pada tumbuh kembang anak saya? Jadi semua anak dalam rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun mempunyai risiko mengalami kejang demam. Seberapa besar? Kira-kira 2-5%. Ya. Jadi kira-kira sampai 5% pada semua anak antara 6 bulan sampai 5 tahun mempunyai risiko kejang demam. Ya, terutama kapan? Terutama pada demam 24 jam pertama dan demam tinggi. Jadi semakin tinggi demamnya, semakin berisiko. Ya. Dalam 24 jam pertama demam, risiko itu 90% terjadi di 24 jam pertama. Jadi misalnya dok, anak saya demam tinggi, tapi ini sudah hari ketiga, tentunya risiko untuk terjadi kejang demam tidak terlalu besar. Tidak sebesar kalau misalnya sekarang orang tua bilang, dok, anak saya demam sejak tadi pagi. Nah, sebelum 24 jam, apabila usianya di rentang 6 bulan sampai 5 tahun, hati-hati, karena risiko untuk terjadi kejang demam itu cukup besar. Ya. Kemudian apa pengaruhnya pada tumbuh kembang anak saya? Ya, secara penelitian tidak didapatkan kecacatan, ya, bahkan kematian juga hampir tidak pernah terjadi akibat kejang demam. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bersyukur bahwa ternyata kejang demam, terutama kejang demam yang sederhana, secara umum tidak mempunyai efek yang merugikan. Ya. Dan sebagian besar anak yang pernah mengalami kejang demam akan tumbuh dan berkembang secara normal, ya, tanpa adanya kelainan. Ya. Kalau anak Bapak Ibu sebelum menderita kejang demam, Bapak Ibu melihat tumbuh kembangnya normal, biasanya walaupun mengalami kejang demam, tumbuh kembangnya akan tetap normal. Ya. Dan apabila setelah kejang demam didapatkan ada suatu kelainan, mungkin perlu dilihat apakah sebelum terjadinya kejang demam, mungkin anak Bapak Ibu sudah terdapat tanda-tanda ada suatu gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang. Ya. Nah, ini apa sih sebetulnya faktor risiko untuk terjadinya kejang demam? Ya. Biasanya orang tua akan tanya, dok, anak saya kemarin demam dan kejang. Nanti kalau setiap kali demam dia akan kejang lagi, panik orang tua. Setiap demam nanti harus diapakan, ya. Jadi memang tidak semua anak yang mengalami riwayat kejang demam akan berulang kejangnya. Ya. Kita akan melihat faktor risiko, apa yang menyebabkan kira-kira, wah ini nanti ada kemungkinan berulang. Ya. Kalau ada riwayat kejang demam atau riwayat epilepsi dalam keluarga. Ya. Epilepsi itu adalah kejang yang tidak disertai demam dan ada suatu pencetus muatan listrik di dalam otak. Ya. Jadi kalau ada riwayat seperti itu dalam keluarga, mungkin anak Bapak Ibu mempunyai risiko berulang. Ya. Atau saat timbul kejang pertama akibat demam itu usianya kurang dari 12 bulan. Ya, jadi semakin muda usia timbul pertama kali, maka risiko berulang juga semakin besar. Ya. Atau suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius saat kejang. Ya, jadi semakin rendah dia kejang demamnya terjadi pada suhu yang lebih rendah, maka risiko berulang juga
semakin besar. Ya. Tapi kalau misalnya dok, anak saya kejang pada demamnya suhunya 40, dibandingkan kalau anak saya kejangnya pada suhu 38, maka yang mempunyai kejang pada suhu 38, risiko untuk berulangnya lebih besar. Ya. Dan kemudian jarak waktu yang singkat antara mulai demam dengan terjadinya kejang. Nah, jadi kalau misalnya dok, anak saya demam tadi pagi, ini 1 jam kemudian terjadi kejang. Nah, jarak yang singkat antara mulai demam dengan terjadinya kejang, semakin singkat maka risiko untuk berulang menjadi semakin besar. Ya. Nah, kemudian apabila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks tadi, ya kejangnya lama atau kejangnya berulang atau kejangnya ternyata hanya satu sisi yang kemudian menjadi ke seluruh tubuh, maka risiko untuk suatu saat dia demam dan menderita kejang kembali, risiko menjadi lebih besar. Ya, katakan apabila terdapat seluruh faktor risiko di atas, maka kemungkinan berulangnya kejang demam adalah sekitar 80%, cukup besar. Jadi kalau dia ada riwayat keluarga, kejangnya di bawah 12 bulan, suhu tubuhnya ternyata tidak terlalu tinggi, ya, demam dan langsung dia demam singkat, ya, maka risiko berulang cukup besar. Ya, tapi kalau tidak ada risiko tersebut, maka sebetulnya hanya 10% yang berulang. Jadi sebetulnya kecil kemungkinannya untuk berulang kalau kejangnya hanya kejang demam sederhana, ya, dan tidak ada faktor risiko. Baik. Nah, biasanya orang tua akan bertanya, dok, anak saya gara-gara tidak saya kasih obat demam rutin, sekarang jadi kejang karena demam. Ya, sebenarnya tidak. Ya, pada penelitian didapatkan bahwa pemberian obat demam itu tidak mempunyai bukti mengurangi risiko terjadinya kejang demam. Ya, jadi Bapak Ibu cukup memberikan obat demam pada saat anak Bapak Ibu itu demam secara tepat dosis, tepat waktu. Ya, tidak perlu sampai dok anak saya demamnya saya berikan obat X tidak turun-turun, saya ganti obat Y, saya ganti obat Z. Tidak perlu. Nanti malah kelebihan obat malah berbahaya. Ya, karena secara penelitian sebetulnya dengan diberikan obat pun tidak mengurangi risiko. Ya. Sebetulnya apa sih tujuan kita memberikan obat demam? Sebetulnya tujuan kita memberikan obat demam itu supaya anak tersebut menjadi lebih nyaman. Ya, mungkin demam akan turun tapi tidak selalu bisa menjadi normal. Tapi dengan diberikan obat demam, maka demamnya akan menjadi lebih turun, anak menjadi lebih nyaman, bisa tidur, bisa makan, bisa minum cukup cairan, sehingga anak bisa beristirahat dan kita harapkan sakitnya menjadi lebih cepat sembuh. Ya. Mungkin dapat saya bagikan dosis dari paracetamol. Paracetamol adalah isi dari obat demam yang cukup banyak di pasaran, ya, mereknya sangat umum. Dosis paracetamol yang dapat diberikan untuk Bapak Ibu untuk anak adalah sekitar 10 sampai 15 mg per kilo per kali. Ya, bisa diberikan tiap 4 atau 6 jam dan maksimal 5 kali per hari. Ya, misalnya berat badan anak Bapak Ibu misalnya 12 kilo, ya, dikalikan 10 sampai 15 maka dapat diberikan antara 120 mg, ya, sampai kira-kira 150 mg. Nah, 12 kilo mungkin 170-180 mg. Ya. Nah, ada 1 sendok obat yang isinya 160 mg, maka dapat diberikan 5 mili. Ya. Tapi ada juga 1 sendok yang mengandung 120 mg, maka dapat diberikan 5 atau 6 mili. Ya, per kali pemberian. Ya. Sedangkan jenis obat yang lain dapat diberikan adalah golongan ibuprofen. Ya. Namun ibuprofen ini secara umum dia memang mempunyai efek yang lebih kuat dari paracetamol, ya, sehingga dosis yang diberikan dapat diberikan lebih kecil, ya, berkisar setengah dari dosis paracetamol dan cukup diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa obat demam ini hanya diberikan pada saat dia menderita demam. Jadi jangan memberikan secara rutin. Apabila demamnya sudah turun, maka tidak perlu diberikan secara rutin. Ya. Nah, ada juga mungkin orang tua yang pernah diberikan obat oleh dokternya. Karena dok anak saya kejang, kemudian sama dokternya pada saat demam, suatu saat menderita demam, selain obat demam ditambahkan obat pencegah kejang. Supaya kalau dia demam dia nggak kejang.
Jadi ini adalah obat khusus untuk mencegah kejang. Ya, berbeda dengan obat demam. Untuk obat demam tetap diberikan, namun ada obat tambahan ini. Ya. Apakah obat pencegah kejang ini perlu dan efektif diberikan untuk mencegah kejang? Ya. Ada beberapa syarat sebetulnya. Secara umum obat tersebut tidak diberikan untuk anak-anak dengan riwayat kejang demam. Kecuali misalnya pada anak bapak ibu menderita kejang demam dan sebelumnya memang ada kelainan pada saraf yang cukup berat, misalnya mempunyai palsi cerebral, ya. Misalnya karena ada proses persalinan atau ada suatu penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak yang cukup berat sehingga pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak menjadi terhenti, maka itu mempunyai faktor risiko yang besar untuk berulang sehingga diberikan obat pencegah kejang. Atau misalnya riwayat kejang demam itu berulang lebih dari 4 kali dalam setahun. Nah, itu menjadi faktor pertimbangan. Ya. Atau misalnya dulu waktu kejang sebelum 6 bulan usianya. Atau, dok, anak saya suhunya 38 sudah kejang, ya, baru dipegang hangat sedikit, belum sempat dikasih obat demam sudah kejang. Ya, semakin rendah suhunya, maka semakin berisiko kita boleh memberikan obat pencegah kejang. Ya. Namun obat ini hanya diberikan selama 48 jam pertama demam dan perlu dipertimbangkan efek samping yang terjadi. Karena tadi dikatakan bahwa risiko terbesar terjadinya kejang demam adalah terjadi di 24 jam pertama, sehingga tidak perlu berhari-hari obat itu diberikan. Kenapa? Karena efek sampingnya juga ada, Bapak Ibu. Jadi obat pencegah kejang ini efek samping yang terutama adalah anaknya akan mengantuk. Ya, sehingga nanti akan menjadi kesulitan untuk Bapak Ibu memberikan makan atau minuman. Padahal untuk proses kesembuhan diperlukan makan dan cairan yang cukup. Dan apabila kekurangan cairan, maka demam bisa semakin tinggi. Ya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa obat tersebut harus diberikan dengan dosis yang tepat. Nah, kalau begitu, apa nih yang dapat dilakukan supaya anak saya tidak kejang bila demam? Ya, tadi kan dokter katakan diberikan obat demam juga tidak menjamin. Benar, ya. Jadi memang pemberian obat penurun panas pun itu tidak menjamin untuk mencegah kejang, ya. Namun demam itu sendiri merupakan suatu kondisi yang tidak nyaman buat anak, ya. Walaupun sebetulnya Tuhan itu memberikan kita demam itu ada gunanya. Jadi demam itu sebetulnya kawan kita, bukan lawan kita. Ya, apabila tubuh kita terkena virus atau bakteri, ya, maka tubuh akan membuat suatu reaksi. Nah, salah satu reaksi tubuh ini adalah demam. Kenapa? Karena dengan demam, sistem imun dalam tubuh akan dibangkitkan, akan menjadi lebih aktif. Nah, sistem imun tersebut dibutuhkan untuk melawan virus atau bakteri. Jadi sebetulnya dengan suhu demam, sistem imun kita menjadi lebih baik, ya, itu akan lebih mempercepat proses kesembuhan. Dan kemudian juga dalam suhu tubuh yang lebih tinggi, virus atau bakteri tersebut akan lebih sulit untuk berkembang biak. Jadi sebetulnya ada gunanya demam itu, ya. Namun apabila demamnya ternyata cukup mengganggu, dok, anak saya demam, rewel, tidak mau makan, tidak mau minum, dan kadang kalau demam itu mual, anaknya jadi muntah, tentunya daya tahannya juga akan menjadi turun. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tentunya orang tua bisa melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan demam. Jadi nomor satu yang penting, orang tua diharapkan memiliki termometer di rumah, ya, untuk mengukur suhu anak pada saat demam, ya. Karena kalau kita pegang dengan tangan, maka kemungkinan kita terlewat anak itu sedang demam, maka menjadi besar, ya, terutama pada anak-anak yang gemuk. Anak yang gemuk itu kita pegang, kayaknya kulitnya dingin, tahu-tahu kejang. Pada waktu diukur, wah, sudah 39. Ya. Jadi pengukuran dengan tangan itu tidak akurat. Sebaiknya Bapak Ibu memiliki alat pengukur suhu, ya. Alat pengukur suhu apapun boleh, ya. Tapi mungkin zaman sekarang sebaiknya dihindari pengukur suhu yang menggunakan air raksa.
karena risiko dia pecah dan air raksa sendiri juga berbahaya apabila tertelan. Ya. Kemudian kita lihat apa yang dapat dilakukan selanjutnya, yaitu anak harus diberikan cairan lebih banyak, minum lebih banyak. Karena dengan minum lebih banyak, maka proses panas menjadi lebih cepat turun. Dan jangan lupa memakai baju yang tidak terlalu tebal, ya, supaya anak itu tetap nyaman. Tapi juga harus diperhatikan, jangan sampai bajunya tipis, ruangannya dingin, maka anak nanti menjadi kedinginan, kulitnya menggigil. Ya. Nah, kemudian dilakukan kompres. Ya, kompres ini dilakukan dengan air hangat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara Primaku kemarin, ya, ada kawan Dokter Triana sudah menjelaskan tentunya secara lengkap bagaimana cara menurunkan demam di rumah, yaitu kompres dengan air hangat, ya, bukan dengan air dingin atau es atau alkohol. Ya, dapat dilakukan di dahi, ketiak atau permukaan tubuh, ya, atau di sekitar leher, atau lebih baik di ketiak, ya, atau permukaan tubuh. Harapannya dengan dengan memberikan sedikit cairan di permukaan tubuh, maka proses penguapan tersebut akan membawa panas tersebut. Ya, dan ini dilakukan berulang-ulang. Begitu diseka tubuhnya, maka dengan demam segera menjadi kering, maka kita lap lagi sampai demamnya turun. Ya, kenapa di ketiak? Karena di ketiak itu banyak pembuluh darah besar yang membawa suhu yang tinggi tersebut. Ya, dan jangan lupa memberikan obat demam untuk menurunkan demam bila anak demam. Ya, berikan dengan obat yang tepat, dengan dosis yang tepat, dengan frekuensi yang tepat. Ya, jangan memberikan obat demam terlalu berlebihan. Ya, dan pemberian obat pencegah kejang sesuai dengan indikasi yang tepat. Ya, jadi jangan sampai setiap anak demam diberikan obat pencegah kejang. Ya, kadang dosisnya tidak tepat dan efek sampingnya juga merugikan. Nah, perlu tidak kalau anak kita kejang demam dan selalu kita ingin cari ini kenapa dia kejang demam? Ya, jadi dok, ini anak saya kejang nih, perlu periksa darah tidak? Atau ini otaknya kenapa-napa tidak? Perlu tidak rekam otak? Ya. Secara umum, pemeriksaan laboratorium itu tidak dikerjakan secara rutin pada kejadian kejang demam, ya, terutama kalau kejang itu sudah bukan kejang yang pertama, ya. Tetapi sebetulnya pemeriksaan lab itu untuk apa? Untuk mencari sumber penyebab demamnya. Jadi bukan untuk mencari kejangnya, ya, tapi untuk mencari penyebab demam. Dan kita tahu bahwa demam itu yang menyebabkan kejang. Jadi perlu kita singkirkan, terutama apabila dok ini sudah 3 hari demam. Kita periksa laboratorium, apakah ada kemungkinan demam darah atau kemungkinan ada penyakit-penyakit lain, misalnya gitu. Ya. Nah, untuk pemeriksaan rekam otak atau EEG, ya, secara penelitian tidak diperlukan untuk kejang demam. Ya, karena biasanya tidak dijumpai kelainan apa-apa. Ya. Dan kemudian apa yang harus dilakukan untuk rekam otak pada kondisi apa? Biasanya kalau kejang demamnya itu hanya satu sisi saja. Ya, oke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan bila anak kejang? Ya, tetap tenang. Ya, jangan panik. Longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher, ya, supaya tidak tertekan posisinya. Nah, kemudian apabila anak tidak sadar, posisikan miring. Karena apabila terdapat muntah, maka akan tertelan dan tersedak berbahaya. Nah, kemudian lidah tergigit itu sangat jarang. Jadi jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut saat anak itu kejang. Ya, bisa giginya patah atau mungkin malah melukai anggota mulut yang lain. Ya. Dan jangan menahan tangan atau anggota tubuh saat kejang. Dan jangan lupa ukur suhu. Ya, lihat dan ingat bentuk dan nama kejangnya. Dan jangan lupa tetap dampingi anak selama dan sesudah kejang. Ya, ini adalah obat kejang. Nanti mungkin hanya saya terangkan secara singkat bagaimana cara menggunakan obat yang dimasukkan dari pantat apabila kejang. Ya. Dan bawa ke dokter atau ke rumah sakit bila kejangnya lebih dari 5 menit, suhu tubuhnya 40 derajat lebih, ya, kejang tidak berhenti setelah pemberian obat. Ya, atau anak tidak sadar setelah kejang. Nah, ini ada beberapa hoax, ya. Jadi anak sedang kejang diberikan kopi, ternyata itu tidak ada
buktinya, dan itu berbahaya, anak bisa tersedak. Atau anak sehat diberikan kopi supaya tidak mudah kejang, itu juga tidak benar. Ya. Kemudian kompres menggunakan air dingin atau es batu sebaiknya tidak dilakukan karena anak akan menggigil dan demam akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini adalah pemberian obat kejang melalui anus, yaitu baringkan anak dalam posisi miring dan lepaskan tutup dari leher tabung obat kejang. Untuk usia anak di bawah 3 tahun, cukup masukkan setengah dari panjang leher obat kejang. Lebih dari 3 tahun dapat dimasukkan secara keseluruhan, dan masukkan ke dalam lubang anus, dan tekan bagian tubuh dari tabung obat kejang secara keseluruhan sehingga obat masuk, dan rapatkan kedua pantatnya ini, dan tetap menekan tabung agar obat tidak keluar lagi. Nah, setelah tabung obat ditarik keluar, kedua pantat ini tetap dirapatkan oleh tangan kita selama 3-5 menit agar obat tidak mengalir keluar. Ya. Nah, itu dilakukan cukup 1 kali saja ya Bapak Ibu, jangan diulang kembali karena mempunyai risiko mengganggu pernapasan. Nah, ini pertanyaan yang sering juga, apakah imunisasi perlu ditunda apabila anak saya ada riwayat kejang? Tidak perlu. Ya. Anak dengan riwayat kejang demam tetap dianjurkan mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Karena kalau kita tunda, maka anak berisiko menderita penyakit yang lebih berat, sedangkan kita tahu bahwa kejang demam itu sebagian besar tidak berulang dan kejang demam itu tidak berbahaya. Ya. Kalau kita lihat, dari 100 anak yang diberikan imunisasi DPT, ternyata hanya 6 atau 9 anak yang menderita kejang demam. Jadi sangat kecil sekali. Ya. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Ya. Umumnya kejang demam itu berhenti sendiri dalam waktu kurang 5 menit dan tidak berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Sebagian besar anak yang pernah mengalami kejang demam akan tumbuh dan berkembang secara normal tanpa adanya kelainan. Anak dengan riwayat kejang demam tetap dianjurkan mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada dokter. Silakan. Oke, terima kasih dokter atas presentasinya. Ini sangat jelas sekali dok, sama lengkap sekali ya dok ya atas tentang topik kita hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Di sini sudah ada beberapa yang pertanyaan, nanti kita akan diskusikan satu persatu. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih dok. Tadi tuh menarik sekali, saya ikuti poin, di sini ada poin yang pemberian obat demam tidak mengurangi resiko terjadinya kejang demam ya dok ya. Di sini apakah ada pencegahan khusus untuk si kejang demam ini dok, agar tidak terjadi sebelum? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang seperti yang telah saya bagikan bahwa ternyata walaupun kejang demam itu terjadi akibat demam, tapi obat demam itu juga tidak bisa mencegah kejang. Kenapa? Karena biasanya kejang demam itu terjadi akibat kenaikan suhu tubuh yang secara cepat dalam waktu yang singkat dan tinggi. Ya, jadi biasanya, sedangkan kita tahu bahwa obat demam itu memerlukan waktu untuk bekerja, mungkin sekitar 1, 2, atau 3 jam untuk mencapai efek yang maksimal. Sedangkan kadang-kadang begitu kok anak saya kelihatannya menggigil, kita ukur suhunya 375, toto kejang kita ukur sudah 39. Nah, proses terjadinya kenaikan suhu tubuh yang singkat dan tinggi itu yang menyebabkan kejang, sehingga akibatnya obat-obat demam itu tidak terlalu mempunyai efek. Ya, tapi tentunya tetap kita berikan supaya anak itu menjadi nyaman, ya, bisa istirahat, bisa makan minum, dan kemudian demamnya tidak menjadi semakin tinggi, karena kita tahu dengan demam yang semakin tinggi tentunya risiko untuk kejang demam itu menjadi lebih besar. Ya, dengan cara lain mungkin kompres juga bisa, memakai baju yang tipis, jangan lupa berikan cairan yang lebih banyak. Ya. Saya rasa itu, Dr. Afifah. Ya.
Oke dok, jadi mungkin bukan untuk pencegahan ya dok ya, kalau misalnya obat itu lebih ke untuk menurunkan demamnya aja ya dok ya. Benar. Nah, ya. Baik dok. Dok saya juga ingin bertanya lagi nih dok. Saya pernah baca jika anak laki-laki itu lebih banyak terkena kejang demam dok dibanding anak perempuan. Apakah benar dok? Ya, memang ada beberapa penelitian yang mengatakan seperti itu, yang walaupun secara statistik tidak terlalu berbeda bermakna, ya. Jadi memang kemungkinan anak laki-laki itu menderita kejang demam dibandingkan anak perempuan itu memang sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlalu besar. Jadi boleh dikatakan hampir sama risiko seorang anak laki atau anak perempuan menderita kejang demam. Oke, berarti benar ya dok ya, tapi mungkin nggak ada eh, agak lebih tinggi dikit kali ya dok ya Ya, dari. sedikit ya, tidak sampai 2 kali lipat, tidak sampai. Ya, hanya mungkin 1,2 atau 1,4 kali saja. Ya, bisa Oke, diabaikan sebetulnya. ya. Dokter kita lanjut di pertanyaan Bapak Ibu di sini. Eh, ada yang bertanya nih dok, apakah kejang demam ini ada faktor keturunan juga? Mungkin Bapak Ibu yang baru mengikuti tadi belum mendengarkan dari paparan dari dokter dok. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ya, memang secara umum ada faktor yang bisa diturunkan. Namun faktor tersebut sebetulnya bukan faktor seperti epilepsi atau ayan gitu ya, tapi lebih terhadap suatu faktor genetik di mana anggota keluarga tersebut mempunyai ambang batas terhadap demam itu lebih rendah. Ya, jadi bukan faktor kejang secara langsung, ya, sehingga dalam keluarga tersebut biasanya pada suhu tubuh yang lebih rendah maka dia menderita kejang. Jadi hanya faktor kerentanan saja terhadap ambang batas suhu saja. Ya, Oke, itu jadi ada faktor lain juga ya dok ya yang bisa. ya. Ya, Baik. memang dalam beberapa kasus seperti mungkin ada kejadian epilepsi atau apa memang bisa. Ya, tapi itu kejang yang lain, bukan kejang demam yang kita bahas pada hari ini. Ya. Baik, dokter. Di sini ada lagi dokter pertanyaan selanjutnya. Em, apakah kejang demam bisa berakibat sampai anak drop dok atau bisa di sini trombosit turun? Kayak mungkin di sini si ibu nanya apa labnya mungkin di sini soalnya dia menanyakan trombositnya turun dan lain-lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menarik pertanyaannya. Seperti yang kita sudah dengar bahwa kejang demam itu sebenarnya hanya akibat proses lepasnya muatan listrik di dalam otak. Nah, kenapa dia bisa lepas muatan listriknya? Karena ada proses demam yang cukup tinggi. Jadi sebetulnya kejang demam itu sendiri tidak mempunyai korelasi apa-apa terhadap perubahan laboratorium. Ya, namun penyebab demamnya itu yang harus kita cari. Ya, mungkin sekali kalau misalnya pada anak Bapak Ibu menderita demam berdarah, gitu ya, di mana kita tahu bahwa pada demam berdarah itu umumnya pasti disertai demam. Nah, demam itu sendiri bisa menyebabkan kejang. Nah, namun turunnya trombosit tersebut mungkin lebih tepat disebabkan penyakit yang mendasarinya, misalnya demam darahnya. Atau sebenarnya secara umum semua penyakit virus itu cenderung turun trombositnya. Ya, misalnya penyakit virus yang umum, misalnya influenza atau common cold, kalau kita periksa trombositnya memang cenderung turun dan semuanya bisa disertai demam. Ya, jadi turunnya trombosit atau perubahan angka-angka di hasil laboratorium saya rasa lebih berkorelasi dengan penyakit mendasarinya, bukan karena kejang demamnya. Oke, baik. Berarti nggak ngaruh ke nilai laboratorium ya dok karena Ya, jadi mungkin ditakutkan akibat kejang kemudian trombositnya menjadi turun. Mungkin maksudnya seperti itu ya, Dokter Afifah ya. Ya, saya rasa tidak ya. tidak ya dok ya. Ya. Oke, baik. Eh,
Lanjut ya dok ya, dari pertanyaan berikutnya. Dokter, anak saya umur 7 tahun penderita CP atau cerebral palsy berat. Kejang selalu berulang. Apakah boleh ketika anak saya terserang kejang, saya menggendongnya supaya lebih cepat sadar, dok? Terima kasih. Gitu, Ya, dok. ya. Baik. Karena usia 7 tahun biasanya sudah cukup besar ya postur tubuh anaknya. Mungkin saya sarankan mungkin sebaiknya diletakkan pada tempat yang aman supaya kalau ibu gendong, sedangkan kita tahu bahwa gerakan kejang itu adalah gerakan yang tidak terkontrol, ya tentunya dengan menggendong itu kita akan menahan karena kita harus mengangkat, tentunya kita akan menahan anggota tubuh atau badan dari anak ibu, dan kita takutkan dengan menahan itu sebetulnya tidak baik pada saat anak itu kejang. Jadi lebih baik dibaringkan di tempat yang aman, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya, ya, dan jaga jangan sampai ada muntahan atau air liur yang berlebihan supaya tidak tersedak, ya. Jadi sebaiknya mungkin lebih aman ditaruh di tempat yang datar dan tidak ada benda-benda atau ada risiko jatuh sebaiknya. Kalau digendong saya malah takut terlepas, jatuh, atau mungkin ibu harus menahan karena gerakannya yang kuat. Saya rasa itu, Dokter Afifah. Iya, makasih dok. Berarti lebih baik ditaruh di tempat aman ya dok ya. Soalnya Ya, juga umurnya udah 7 tahun, mungkin ibunya juga takut menahannya juga nggak kencang ya dok ya. benar, ya. Nanti malah jatuh, malah risiko Trauma. trauma, ya. Oke. Baik dok, tadi saya juga mau nanya nih dok. Kalau dokter tadi mengatakan bahwa anak yang kejang demam tidak usah ditunda imunisasinya. Apakah itu dengan anak yang riwayat kejang demam saja atau pada saat anak tersebut lagi demam, maksudnya lagi terjadi kejang demam tidak boleh, apakah boleh atau tidak? Ya, ya, terima kasih. Ya, saya rasa ini kesempatan yang baik ya untuk menjelaskan, karena dengan situasi pandemi ini apalagi ya, kita tahu semua orang tua itu takut, ya, takut membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan, sehingga apa akibatnya? Rata-rata imunisasi itu sekarang menjadi tertunda. Ya, orang tua takut. Ya, Iya benar. saya rasa banyak sejawat dokter yang di message sama orang tua, dok bisa ditunda tidak, dok bisa ditunda tidak, ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tidak merekomendasikan untuk menunda, ya. Tetap diberikan imunisasi sesuai jadwal, ya, sesuai usia dan sesuai jadwalnya. Kenapa? Karena kalau kita menunda imunisasi dengan alasan, oh ini sedang ada wabah atau ada pandemi, dan kemudian banyak anak-anak yang tidak diimunisasi, nanti kalau pandemi ini selesai, maka akan muncul wabah-wabah penyakit baru akibat imunisasi ini ditunda. Ya, jadi itu pesan yang pertama. Dan kemudian pesan yang kedua, secara umum, ya, batuk pilek pun itu tidak menghalangi anak untuk dilakukan imunisasi. Ya, sebenarnya demam ringan pun itu tidak menghalangi, tapi kita mungkin lebih nyaman anak itu dalam kondisi tidak demam. Ya. Tapi sebenarnya kalau dok anak saya batuk pilek sudah 1 minggu, tapi anaknya happy-happy saja, makan mau, minum mau, main-main juga biasa, itu tetap diberikan imunisasi saja karena tidak berbahaya. Ya. Jadi sebetulnya tidak beralasan kalau anak sedang sakit ringan tidak imunisasi tidak apa-apa. Ya, jadi di slide tadi juga saya katakan bahwa riwayat kejang demam pun itu tidak menghalangi anak untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Ya. Namun apabila misalnya dok anak saya waktu yang imunisasi terdahulu habis imunisasi demam tinggi dan kejang dok. Nah apabila orang tua ada kekhawatiran maka untuk imunisasi yang selanjutnya boleh memberikan obat demam sebelum dilakukan imunisasi. Namun jangan lupa, jangan lama-lama, ya, jangan diberikan berhari-hari, jangan. Cukup mungkin 24 jam pertama, ya. Dan jangan lupa tanyakan ke dokter yang memberikan imunisasi untuk anak ibu. Karena sebenarnya dari berbagai macam imunisasi tersebut
risiko untuk menimbulkan demam itu sebetulnya tidak sama. Ada beberapa jenis vaksin saja yang mempunyai risiko untuk demam lebih besar, misalnya DPT atau MMR. Itu memang dikatakan kemungkinan untuk timbul demam itu lebih besar. Ya, saya rasa itu, Dr. Afifah. Oke, jadi ibu bapak yang di rumah nggak usah takut lagi kalau misalnya anaknya lagi demam atau pernah riwayat demam, kejang demam, harus tetap imunisasi ya dok ya. Ya, Iya. bahkan pada saat pandemi ini, saya rasa bapak ibu tetap membawa, ya. Biasanya institusi kesehatan, baik rumah sakit atau klinik, ya, dokter dan rumah sakit biasanya sudah mengantisipasi dan sudah menyiapkan suatu prosedur sehingga bapak ibu dapat membawa anak bapak ibu itu aman datang ke institusi kesehatan. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rodi Astuti, selain obat penurun panas kimia, apakah ada herbal yang bisa direkomendasikan nih dok? Mungkin kayak madu, kunyit, seperti itu dok. Ya. Baik, terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik dan sangat menarik. Ya, memang secara umum karena keterbatasan data penelitian-penelitian itu, sehingga sangat sulit untuk mengatakan bagaimana efek dari obat-obatan herbal tersebut. Ya, sehingga mungkin saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah itu bisa diberikan apa tidak. Ya, tapi kalau madu misalnya, saya rasa itu cukup aman diberikan. Tapi tentunya dengan batasan, madu hanya dapat diberikan untuk anak dengan usia 1 tahun ke atas. Ya, karena ada risiko tercemar untuk anak-anak di bawah 1 tahun dan bisa menyebabkan penyakit. Ya. Tapi tentunya dengan diberikan madu dan diberikan cairan atau mungkin herbal tertentu atau buah-buah tertentu, diberikan jus, tentunya diberikan dalam bentuk yang lebih cair, dengan cairan yang lebih banyak diberikan, itu juga bisa menurunkan demamnya. Ya, mungkin itu. Nah, tapi kalau untuk yang kopi tidak ya, Dr. Afifah ya, itu sudah terbukti. Ya, karena memang kita sering dengar, dok, anak saya rutin saya berikan kopi gitu supaya nanti kalau demam nggak kejang. Itu tidak terbukti. Bahkan ada praktek yang kurang aman ya. Jadi dok, waktu kejang saya kasih kopi di mulutnya, itu sangat berbahaya karena risiko dia tersedak besar. Gitu. Ya. Oke dok, ini banyak sekali dok yang telah bertanya. Mungkin satu lagi kali ya dok ya. Di sini dok ini izin bertanya. Tadi disebutkan obat pencegahan kejang. Contoh obat pencegahan kejang tersebut apa ya dok? Oh ya, ada berbagai macam obat pencegah kejang memang Bapak Ibu ya. Ada obat pencegah kejang ya, saya tidak menyebutkan mereknya atau bagaimana cara penggunaannya karena indikasi penggunaan obat pencegah kejang itu harus ditetapkan oleh dokter. Tentunya dokter yang menangani anak Bapak Ibu harus memeriksa dulu dan menetapkan kira-kira apakah perlu diberikan apa tidak. Ya. Ada obat pencegah kejang yang diberikan hanya pada saat anak Bapak Ibu itu demam. Karena kalau dia demam dia berisiko kejang. Nah, itu bisa diberikan obat pencegah kejang. Jadi hanya sesaat. Namun ada juga obat pencegah kejang yang diberikan terus-menerus. Apabila kejangnya sudah lebih dari 4 kali dalam setahun, ya, atau kejangnya hanya satu sisi, atau kalau kejang misalnya lama lebih dari 15 menit, maka itu ada obat kejang yang memang diberikan setiap hari, dan obat itu kadang baru bisa dihentikan setelah 1 tahun bebas kejang. Tapi itu obat-obat yang sangat khusus dan tidak bisa diberikan sembarangan karena efek sampingnya biasanya cukup besar. Ya, dan itu perlu dipantau efek sampingnya, dan biasanya orang tua juga perlu mengetahui efek samping apa saja yang mungkin timbul, karena salah satunya itu bisa mengganggu tingkah laku anak, ya. Anak bisa menjadi lebih beraktif, anak bisa terganggu prestasi di sekolah, itu salah satunya. Dan kemudian misalnya tadi yang saya sebutkan obat pencegah kejang yang diberikan pada saat demam, yang disebutkan pencegahan intermiten, itu harus hati-hati memberikannya. Karena apa? Karena dosis yang diberikan untuk mencegah kejang dan diberikan secara sesaat itu, dosisnya sebenarnya sangat tinggi. Dosisnya tidak bisa diberikan setengah-setengah. Dengan dosis yang tinggi tersebut,
maka biasanya anak tersebut akan mengantuk. Anak akan tidur sepanjang hari. Jadi sehingga saya rasa kerugiannya juga harus dipertimbangkan, padahal kemungkinan dia kejang belum tentu. Ya, jadi tentunya untuk memulai pengobatan pencegah kejang tersebut, Bapak Ibu perlu berkonsultasi ke dokter yang melihat dan menangani langsung anak Bapak Ibu. Oke, jadi nggak boleh sembarangan ya dok ya memberi obat pada anaknya. Soalnya lebih kan kita nggak tahu efek samping dari obat tersebut itu ya apa masing-masing. Benar. Ya. Dok, satu lagi nih dok pertanyaannya dok ya. Kalau kejang demam ini efek untuk kedepannya bagaimana dok? Dan kalau misalnya jika tidak ditangani dengan benar, apakah ini berbahaya dok untuk efek ke masa depan pada anak? Baik. Topik kita pada hari ini adalah kejang demam, ya. Jadi kita tahu bahwa 80% kejang demam itu adalah kejang demam sederhana. Jadi kita bisa berharap sebagian besar lebih dari 80% apabila hanya kejang demam saja, kita bisa pastikan bahwa kedepannya itu tidak mempunyai efek yang merugikan, baik terhadap pertumbuhan atau perkembangannya saja. Ya. Namun pada saat kejang memang ada hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Orang tua harus tetap di samping anak, menjaga, menaruh di tempat yang aman. Ya, jangan sampai karena dia kejang kita tidak tahu atau anak itu sedang sendirian, ya, kemudian mukanya tertutup tempat tidur atau bantal atau mungkin ada muntahan yang tertelan atau posisinya tidak aman sehingga anak terjatuh, ya, atau ada benda-benda yang tajam di sekitarnya, itu yang bisa membahayakan. Tapi secara umum kejang demam itu sendiri tidak membawa efek yang buruk untuk jangka panjangnya. Itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Didi. Nggak terasa nih dok, tanya jawab sesi kali ini waktunya telah habis. Dan memang seru sekali ya dok ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih Dokter Afifah. Iya, mohon maaf juga jika mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya bacakan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih mau bertanya-tanya lagi, terutama kepada Dokter Didi, dan bisa langsung saja ke tempat prakteknya Dokter Didi ya dok ya. Terakhir nih dok, apakah ada kesimpulan atau pesan penutup untuk para Bapak Ibu yang telah menyaksikan webinar kali ini? Ya, baik. Jadi untuk pesan penutup, saya rasa ya seperti pesan tadi bahwa rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap lakukan imunisasi sesuai jadwal, ya, tidak perlu ditunda dan tidak perlu khawatir untuk kejang demam karena sebagian besar kejang demam itu tidak berbahaya dan tidak mempunyai konsekuensi yang berat untuk kedepannya. Mungkin saya rasa itu saja, Dr. Afifah. Baik, terima kasih banyak Dokter Didi atas sharing waktunya hari ini. Tentunya sangat bermanfaat dok untuk kita semua. Apalagi untuk saya ilmunya luar biasa sekali dokter. Dan tentunya juga terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Jangan lupa masih ada rangkaian webinar setiap harinya hingga sampai tanggal 14 Juni dan topiknya berbeda-beda setiap harinya. Topik untuk besok nggak kalah menarik nih, yaitu mengenal common cold atau salesma pada anak, yang akan dibawakan oleh Dr. Oti Mita Sevianti, spesialis anak, dan akan dipandu oleh saya kembali. Jangan sampai kelewatan, caranya bisa buka live streaming kita, biasanya kita mulai dari jam 10 hingga jam 11 pagi di kanal YouTube Primaku, dan bisa buka juga di linknya bisa di profil akun Instagram @official.primaku. Sampai bertemu kembali di webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek bersama Primaku dalam rangka HUT IDE yang ke-66 dan Hari Anak Nasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dr. Afifah bersama Dr. Didi. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.